Iya, saudara, kemarin kita sudah menyelesaikan bilangan pasal yang ketiga tentang bagaimana penghitungan ya, sampai pada orang Lewi juga dihitung sehingga mereka ya menjadi apa imam-imam ya yang menggantikan anak sulung pada waktu itu. Kita lanjut sekarang bilangan pasal yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri, ya dikatakan oleh firman Tuhan. Bani Kehat sebagai golongan tersendiri di antara Bani Lewi. Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atas mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan selai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan selai kain kermisi, lalu ya menudungnya dengan tetudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua untuk menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke dalam tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas helai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Jadi saudara, kalau kita lihat ini saudara, tentang bagaimana ya bangsa ini disuruh oleh Tuhan, ya kita membaca dari Imamat pasal yang keempat ini adalah tentang orang Kehat dari Bani Gerson. Itu adalah keluarga orang Lewi yang ditetapkan khusus untuk tugas dalam penyembahan bangsa Israel. Untuk pekerjaan yang ditunaikan dalam pasal ini, seorang Lewi itu harus berusia di antara 30 sampai 50 tahun. Ya, untuk menunaikan tugas sebagai pelayan Tuhan. Ia diharapkan mengerjakan tugas-tugasnya sebagaimana yang diuraikan. Jadi ini tentang bagaimana ya imam itu melaksanakan tugas mereka di bait, ya di mezbah suci. Jadi di sini dirinci. Jadi saudara lihat tadi ditutup, ya ada pakai tudung dari kulit lumba-lumba. Ya, jadi sebetulnya ya jika mereka ini sudah dikasih peraturan yang rinci, tapi kemudian mereka gagal mengikuti apa yang sudah ditetapkan, itu berarti mereka harus mati loh saudara. Zaman perjanjian lama itu hukumannya mati.
Ya, dan kita melihat di sini saudara, ya. Ini sangat berbeda dengan praktik agama orang Mesir yang dapat membeli jimat, guna-guna, berhala-berhala. Mereka dapat diciptakan, Allah orang Ibrani tidak dapat diciptakan. Ya, kalau Allah mereka bisa diciptakan dengan patung, dewa-dewa mereka, tapi Allah orang Ibrani tidak bisa diciptakan. Ya, dan ia lebih besar daripada apapun dalam ciptaannya dan menyembah Allah kita yang kudus, ya. Itu kita nggak boleh menganggap sepele. Jadi Tuhan mengatur tata cara penyembahan. Sedikit saja meleset mati saudara. Artinya apa? Kita harus menghargai kekudusan Tuhan ya saat kita beribadah kepada Dia. Dan kita lihat di sini ya, jadi dari Bani Gerson juga ya, kalau kita lihat ayat 27. Saya akan melompat saudara karena ini banyak ayat-ayat yang tentang tata cara saja. Tidak banyak pembahasannya, nanti saudara bisa baca sendiri. Ya, tadi dikatakan ayat 27, seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya. Yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus ya dikatakan di sana mengerjakan di bawah petunjuk Itamar, anak dari Imam Harun. Kalau kita melihat di sini saudara, Bani Gerson ini mendapat perintah ya dari semua anak Harun, tetapi mereka ini secara langsung bertanggung jawab juga ya hanya kepada Itamar. Jalur otoritas dan pertanggungjawaban jawaban secara jelas diberitahukan kepada semua orang. Jadi Tuhan mengajarkan bangsa ini menghormati otoritas. Jadi ya untuk kaum dikatakan di sana Gerson, mereka harus tunduk kepada ya anak-anak Harun. Kita melihat di sini saudara bahwa Tuhan itu membuat ya otoritas itu supaya bangsa ini belajar untuk bertanggung jawab ya, menyerahkan semua tugas pelayanan mereka kepada orang yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Kita semua harus mempertanggungjawabkan hidup kita, ada otoritas di atas kita. Orang tua ada anak-anak, ada orang tua otoritas di atasnya. Suami, istri ada suami ada Kristus sebagai kepala. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita tentang otoritas ya, supaya kita ini belajar untuk sungguh-sungguh menaruh hidup kita ini kepada otoritas yang benar, orang yang benar. Ya, supaya kita dapat melaksanakan setiap tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan ya takut dan gentar. Saudara bisa baca sendiri pasal ini karena ini hanya sebuah tata cara, dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk kepada Bilangan pasal yang kelima. Ya, sekarang kita baca Bilangan pasal yang kelima, peraturan mengenai orang-orang yang najis ya. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat oleh orang Israel. Kita melihat di sini betapa Tuhan itu kudus ya, dan mereka tuh tidak boleh melanggar kekudusan Tuhan. Ya, dianggap najis saudara. Ada orang-orang yang tertentu sampai mereka selesai. Pada zaman dulu juga perempuan yang menstruasi itu dianggap najis, tidak boleh ada di tempat kudus saudara ya. Sekarang kita lanjut ayat yang kelima, peraturan mengenai penebusan salah.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5 atau menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan kudus ya yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Jadi kita melihat saudara di sini dulu luar biasa juga ya, imam-imam itu mendapat banyak bagian loh di dalam pelayanan, karena ya memang dipilih dari orang Lewi yang mereka itu tidak boleh bekerja. Dari mana mereka hidup? Ya dari persembahan-persembahan yang dibawa oleh ya umat Tuhan. Bahkan mendapat juga daging setiap hari mereka makan. Persembahan khusus juga diberikan untuk para imam, saudara. Jadi Allah memasukkan ganti rugi sebagai sebuah konsep untuk waktu itu, saudara ya, di perjanjian lama loh. Tapi di perjanjian baru sekarang tidak ada lagi konsep-konsep ini, saudara ya. Sebagai bagian dari hukumannya bagi Israel, bila seorang dirampok, orang yang bersalah diwajibkan untuk mengembalikan apa yang sudah dia rampok itu kepada si korban dan membayar denda berupa bunganya sebagai tambahan ya. Jadi dikenain denda, saudara ya, kena bunga kalau orang merampok. Kalau dia mau bertobat ya dia harus kembalikan, tapi pasti banyak yang merampok yang gak mau bertobat, yang bahkan tidak ketahuan. Ini cuma yang buat yang ketahuan saja, saudara ya. Dan yang mau bertobat dia harus mengembalikan, bahkan membayar denda. Ya, dikatakan di sana dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan oleh Israel itu kepada imam, persembahan khusus adalah bagian imam, saudara ya. Jadi ya bila kita merugikan orang lain, kita harus melakukan lebih dari sekedar meminta maaf. Kita seharusnya mencari jalan untuk membereskan masalah dan jika memungkinkan ya meninggalkan korban dalam keadaan yang lebih baik daripada waktu kita merugikannya. Bila kita dirugikan, kita hendaknya tetap mencari pemulihan dan bukan bertindak kasar untuk membalas dendam. Jadi saudara, ya artinya apa? Ketika kita merugikan orang lain, kita disuruh membalaskan ya apa yang kita sudah lakukan, ya kita merugikan atau merampok orang, atau ya mungkin kita meminjam uangnya orang, ya kalau bisa dikembalikan lebih, ya itu kata firman Tuhan. Tapi kalau kita meminjam jangan dibungai, ya meminjamkan ke orang, kecuali kita meminjam dari orang, nah kita harus membayarnya lebih. Artinya apa? Supaya tidak merugikan orang lain. Alkitab itu mengatur ya supaya orang-orang itu tidak merugikan orang lain. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang ayat 12. Ya, Tuhan berfirman ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 12, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seorang terdapat berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya dan tak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan, dan apabila di kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, dan apabila roh cemburu menguasai suaminya itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus ya semungut debu dan
yang ada di lantai kemah suci dan membubuhkannya ke air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau ini di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpahi perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badan dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu menunjukkan ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Jadi saudara, ngeri ya, kalau ada laki-laki yang cemburu terhadap istrinya, jadi dituduh berselingkuh, entah itu benar atau tidak, maka laki-laki itu harus mempersembahkan namanya korban cemburuan, Korban cemburuan itu dibawa ke hadapan imam di bait suci saudara, di kemah pertemuan, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu imam akan memegang air pahit yang namanya air kutuk, lalu perempuan itu akan disumpah. Dan imam akan berkata, kalau memang benar engkau tidak melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, maka engkau tidak akan kena kutuk dengan air pahit ini. Tapi kalau memang engkau benar melakukan kecemaran, persinahan, berselingkuh dengan laki-laki lain, maka engkau akan kena kutuk, perutmu akan mengembung dan pahamu akan mengecil. Lalu imam harus mendoakan perempuan ini dan berkata, kiranya kutuk Tuhan turun atasmu, dan perempuan itu harus berkata amin, amin. Mengerikan ya saudara kalau kita lihat, untung kita ini tidak ada di dalam perjanjian lama. Tapi ingat semua cara kerja dosa itu tetap terjadi. Mau disumpahi atau tidak oleh imam, dosa itu pada mulanya dari awalnya memang sudah membawa kutuk. Bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka terkutuk, rohaninya mati. Sehingga hati-hati mau disumpah atau tidak, Tuhan yang tahu hari ini apakah saudara itu berselingkuh atau tidak. Sebagai suami, sebagai istri, hati-hati jangan kena air yang pahit. Walaupun kita tidak lagi didoakan pendeta atau berkata di hadapan pendeta, bahkan hari-hari ini banyak justru hamba Tuhan yang berselingkuh. Kita doakan saudara supaya tidak kena kutuk hidupmu. Karena memang ini zaman perjanjian lama, tetapi sampai hari ini yang namanya upah dosa itu tetap masih ada. Jangan bermain-main dengan dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Itu akan membawa kutuk, engkau akan minum air yang pahit dari Tuhan. Sekalipun engkau tidak disumpah oleh pendeta atau siapapun, tapi kalau engkau hidup mencemarkan tempat tidurmu, maka dosa itu akan mengikuti engkau. Jadi hati-hati. Ujian untuk persinahan ini memang berfungsi untuk menghilangkan kecurigaan suami yang cemburu. Kepercayaan antara suami dan istri itu harus sama sekali hilang
barulah ya seorang suami membawa istrinya kepada imam untuk ujian jenis ini. Kecuali benar-benar suaminya sudah nggak percaya kepada istrinya, baru bisa datang kepada imam membawa korban cemburuan. Sekarang ini para imam dan pendeta menolong untuk memulihkan pernikahan. Walaupun memang sudah nggak berdoakan supaya kutuk terjadi ya, dengan memberikan konseling kepada pasangan yang telah kehilangan kepercayaan satu terhadap yang lain. Laki-laki dan perempuan hendaknya memperkuat ikatan kepercayaan kita dalam pernikahan ya saudara, jangan sampai luntur. Karena apa? Komunikasi itu adalah dasar untuk membangun sebuah hubungan. Kalau sudah tidak ada saling percaya, nggak bicara, nggak ada komunikasi, maka akan berakhir pada perceraian. Karena itu kita harus menjaga kekudusan rumah tangga kita, ya, supaya suami tidak curiga, istri pun tidak curiga. Ya, kalau sekarang itu saya selalu bilang, suami-suami HP itu nggak usah dikasih password, supaya istrimu tuh tahu apa yang ada di HPmu. Demikian juga suami istri, ya nggak usah dipasang password, supaya suami juga kita bisa lihat HP. Itu akan menjaga kita untuk tidak kena pada dosa persinahan. Karena kalau sudah kena itu sangat bahaya saudara ya. Jadi pada zaman Musa di perjanjian lama ini, nasar seorang itu adalah mengikat. Ya, jadi kalau dia berkata tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya saudara. Layaknya perjanjian tertulis. Ya, mengatakan bahwa Anda akan melakukan sesuatu, itu adalah hal yang berbeda dengan kalau Anda bernasar untuk melakukannya saudara ya. Jadi kita melihat saudara, jadi kalau kita ini sudah bersumpah ya, kita bersumpah kepada Tuhan bahwa itu kita melakukan atau tidak, itu bahaya kalau kita ini ya ternyata melakukan tapi kita sudah bilang tidak, atau kita ya bilang tidak bilang ya, itu bahaya ya. Itu mengikat. Setelah terjadi demikian, ayat 27, setelah terjadi demikian apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke dalam badannya dan akan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya akan mengembung dan pahanya akan mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya melainkan ia suci, maka ia akan bebas dari ya kutukan itu saudara, dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Saudara, kita sudah membaca betapa Tuhan mau kita menjaga kekudusan pernikahan dan hidup kita, supaya iman kita, hidup kita senantiasa ada dalam perkenanannya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami itu harus hidup dalam kekudusan. Menjaga hidup kami Tuhan, pernikahan kami, agar kami tidak kena pada kenajisan sehingga tidak ada yang menimbulkan cemburu. Jagai setiap rumah tangga kami, suami istri Tuhan, tidak ada perselingkuhan ataupun kami mencemarkan tempat tidur pernikahan kami yang kudus. Ajar kami takut akan Tuhan hari-hari ini. Semua jemaat Mesbah Doa, Kau jagai hidup rumah tangga kami Bapa. Berkati saudara, kalau saudara hari ini mungkin mendengar suami istri ada bersama-sama, mari bergandengan tangan, saya akan berdoa. Tuhan berkati setiap pernikahan, berkati suami istri hari ini yang bergandengan tangan. Berkati pernikahan kami agar hidup tetap dalam kekudusan Tuhan, dijauhkan dari persinahan, dari perselingkuhan, agar hidup kami tidak mengenai kutuk, sebab kami tahu dosa itu akan membawa kutuk dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, curahkan anugerah-Mu Tuhan, agar hidup kami senantiasa di dalam kebenaran Tuhan. Karena kami percaya anugerah Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita
tulis dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari